Dengan sangat tegas, Sung Jinwoo bertanya pada sosok S-Elf yang saat ini sudah dia cengkram lehernya. Dia bertanya jika siapakah sosok itu sebenarnya. Sang Es-Monarch merasa takjub dan sedikit terkejut karena ternyata sosok manusia di depannya sudah memiliki pasukan bayangan dengan jumlah yang sangat banyak saat ini. Namun mengapa dengan pasukan sebanyak itu, Sang Shadow Monarch tak kunjung mengabari monark yang lainnya? Jinwoo pun teringat sosok Baruka yang telah dia habisi terlebih dahulu sebelumnya, karena memang Ice Elf ini memiliki kemiripan dengan Baruka. Ice Monarch akhirnya menyadari perkataan dari Go Gun-hye, yang dimana Go Gun-hye berkata jika para monark juga telah melewatkan satu hal yang sangat penting. Dan sepertinya sosok wadah yang ada di depannya saat inilah yang dimaksud oleh pecahan cahaya paling terang tersebut. Dengan nafas esnya, Ice Monarch pun mengeluarkan skill melalui mulutnya, hingga membuat bukit es pun mengunci pergerakan tangan dari Sung Jinwoo. Mengetahui jika musuhnya kali ini bukanlah sosok monster yang bisa diremehkan, Jinwoo pun mengeluarkan dagger tajamnya sehingga dengan mudah es yang mengunci tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Ice Monarch berkata pada Sung Jinwoo jika dia datang ke tempat ini bukan untuk bertarung secara habis-habisan dengan wadah Sang Shadow Monarch. Dan kau datang ke tempat ini juga sebenarnya ingin menyelamatkan manusia tersebut, bukan? Sambil Sang Ice Monarch mengarahkan tangannya kepada ketua Go Gun-hye. Tentu Jinwoo terkejut karena Shadow yang mengirim sinyal padanya adalah prajurit yang ditanamkan pada ketua Go Gun-hye. Mata Jinwoo sangat terkejut melihat ketua Go Gun-hye yang berada dalam kondisi sekarat dari kejauhan. Ice Monarch mengeluarkan skill layaknya tombak es yang mengarah pada ketua Go Gun-hye. Dia memberi Jinwoo pilihan jika apakah Sung Jinwoo lebih memilih bertarung dengannya atau dia memilih untuk menyelamatkan manusia yang ada di gedung tersebut. Dengan sangat cepat tombak itu melesat tepat ke arah ketua Go Gun-hye. Jinwoo yang menyadari tombak itu sangat berbahaya dan mematikan, berusaha untuk menghentikan tombak es itu dengan skill ruler authority-nya. Namun karena memang skill dari Ice Monarch luar biasa, tentu hal itu tak dapat menghentikan laju dari tombak es tersebut. Tak ada pilihan lagi, Jinwoo pun segera melesat dengan segala cara untuk menghentikan tombak es tersebut. Dan pada akhirnya, Jinwoo pun memilih untuk menyelamatkan ketua Go Gun-hye ketimbang melawan Ice Monarch di sana. Setelah Jinwoo sudah berada di depan ketua Go Gun-hye, serangan tombak yang sangat dahsyat itu pun dapat ditahan dengan dagger milik Jinwoo, dan membuat serangan dahsyat itu terpental ke arah lainnya hingga membuat gedung yang ada di sebelahnya hancur berkeping-keping. Dengan senyum liciknya, Sang Ice Monarch pun membuka portal dan berniat melarikan diri, karena memang tujuan utamanya sudah selesai saat ini. Tujuan yang dimana dia mengincar pecahan cahaya paling terang di tubuh ketua Go Gun-hye. Tak mau melewatkan celah sedikit pun, Jinwoo pun mengeluarkan seluruh dagger miliknya dan menyerang Ice Monarch dari belakang. Melesatlah dagger tersebut dengan skill milik Jinwoo dan salah satu dagger Jinwoo menancap dalam pada pundak Sang Ice Monarch. Dalam hati Sang Ice Monarch pun dia cukup terkesan karena dengan Jinwoo yang hanya sebagai wadah, namun bisa memberikan rasa sakit yang begitu dalam seperti ini. Sambil dia memasuki gate, dia berkata pada Jinwoo jika dia adalah Ice Monarch yang agung. Saat ini, dia akan mundur terlebih dahulu dan akan menantikan bayangan Jinwoo keluar lagi selanjutnya. Dan anggap saja jika Go Gun-hye adalah hadiah dari dirinya untuk dijadikan Jinwoo sebagai bayangan prajuritnya. Tentu Jinwoo yang mendengarkan hal itu sangatlah geram pada Ice Monarch. Namun tak ada waktu lagi bagi Jinwoo untuk merasakan kesal terhadap sang musuh. Karena prioritas utamanya saat ini adalah untuk menyelamatkan nyawa dari ketua Go Gun-hye. Jinwoo menyadari mengapa dia tak bisa merasakan apapun. Itu karena barrier yang dipasang oleh Ice Monarch ini. Mengetahui kondisi ketua Go Gun-hye yang tak dapat dipulihkan dengan potion, dengan sangat lantang dia memanggil Beru yang saat ini berada di rumah Sung Jinwoo untuk datang ke tempat tersebut sesegera mungkin. Dengan sepersekian detik, Beru pun datang layaknya roket berkecepatan cahaya dan berlutut meminta perintah dari Sung Jinwoo. Jinwoo meminta dengan cara apapun, Beru harus memulihkan ketua Go Gun-hye secepat mungkin. Dengan panik, Jinwoo menunggu perkembangan dari kondisi ketua Go Gun-hye. Namun Beru yang sudah sekuat tenaga berusaha menyembuhkan Go Gun-hye berkata jika skill healingnya sudah tak dapat bekerja pada ketua Go Gun-hye. Jinwoo pun tak berpikir panjang lagi. Dia akan meminumkan Holy Water of Life miliknya yang berharga pada ketua Go Gun-hye. Mengetahui hal itu akan percuma, Go Gun-hye pun mencegah Jinwoo melakukan hal tersebut dan membiarkan dirinya untuk beristirahat saja. Ketua Go Gun-hye dengan tubuh yang sangat lemah berkata jika dia sangat berterima kasih karena Sung Jinwoo mau datang dan menyelamatkan dirinya saat ini. Dia juga berkata percuma bagi Jinwoo yang bersikeras ingin membawa ketua Go Gun-hye ke rumah sakit saat ini. Namun dirinya merasa sangat bangga karena telah berkontak langsung dengan makhluk yang memiliki tingkat lebih tinggi daripada manusia. Dengan darah yang keluar dari mulutnya, ketua Go Gun-hye pun merasa jika ini sudah mendekati ajalnya. Dia berpesan pada Jinwoo jika dia percaya Sung Jinwoo memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk melindungi umat manusia. Gate dan dungeon itu sebenarnya bukan ditujukan pada mereka, melainkan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kita semua.
Suatu hari akan tiba momen ketika dirimu harus menentukan sebuah pilihan. Dengan air mata penuh ketulusan bercucuran dari matanya, Ketua Gogunhei memohon dengan sangat untuk Jinwoo tetap berada pada posisi memihak para manusia. Gogunhei sangat ingin bertarung di samping Sun Jinwoo saat ini, namun tentu tak mungkin bisa dilakukan dengan tubuh yang sudah seperti ini. Tak ada penyesalan apapun dalam dirinya saat ini, karena dia bisa memasrahkan semua tanggung jawab melindungi umat manusia pada pemuda yang sangat luar biasa seperti Sun Jinwoo. Dengan jantung yang berdegup ribuan kali, Ketua Gogunhei menyadari jika inilah waktunya bagi dirinya pulang dan beristirahat. Gogunhei sangat bersyukur sebelum kematiannya tiba, dia bisa melihat Hunter Sun Jinwoo dan bisa mengucapkan rasa terima kasih yang sangat tulus. Di saat Ketua Gogunhei gugur, semua barrier yang membelenggu ruangan itu juga ikut hancur dan menyatukan kembali dimensi yang ada di sana. Seakan-akan di sini alam ikut menangis untuk mengantarkan kepergian sang Ketua Asosiasi Hunter Korea, yaitu Ketua Gogunhei. Esok harinya, koran dipenuhi dengan berita besar yang sangat mengejutkan. Mayat hunter tingkat nasional dari Brazil, yaitu Jonas, pun ditemukan di dekat sungai. Dan Ketua Asosiasi Hunter Korea juga meninggal secara mengenaskan dengan cara dada yang tertusuk. Christopher Reed, Jonas, dan juga Ketua Gogunhei. Dunia saat ini dilanda dengan kepanikan setelah mendengar berita kematian hunter-hunter hebat di seluruh dunia. Berita seluruh dunia membahas tentang kejadian besar ini. Orang biasa akan dilindungi oleh para hunter. Lalu siapa yang akan melindungi para hunter? Dengan kematian hunter kelas dunia, tentu itu menjadi sebuah ketakutan yang memiliki tingkatan berbeda dari biasanya. Sun Jinwoo yang hadir di pemakaman mencoba bertanya keadaan Ketua Wajinchul. Namun seperti yang terlihat, dia sangat terpukul setelah melihat sosok yang dia anggap ayah mati dengan begitu mengenaskan saat ini. Wajinchul bertanya apakah memang musuh itu tak dapat Jinwoo hadapi. Namun Jinwoo menyampaikan jika saat dia tiba di sana, keadaan Ketua Gogunhei sudah tak dapat tertolong lagi. Wajinchul sangat terpukul karena sehari sebelumnya dia diminta untuk menceritakan segala pengalamannya saat berada di Amerika. Namun saat ini dia malah mengantarkan kepulangan Ketua Gogunhei untuk selamanya. Terima kasih karena Hunter Sun Jinwoo sudah mau datang dan berusaha menyelamatkan Ketua Gogunhei. Namun dengan sangat tegas, Jinwoo menolak ucapan terima kasih tersebut. Dengan tatapan yang sangat tajam serta air mata keluar dari matanya, dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk mencabut nyawa monster itu dengan tangannya sendiri. Jinwoo meminta Ketua Wajinchul segera mengumpulkan semua reporter yang ada dan melakukan konferensi pers. Singkatnya, Jinwoo pun menyampaikan jika terdapat suatu kelompok monster yang memiliki kecerdasan tinggi. Mereka sedang mengincar hunter-hunter hebat yang ada di seluruh dunia. Mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat di atas para hunter yang ada. Jinwoo menyarankan bagi hunter yang merasa sedang diincar untuk tetap bersama temannya yang bersedia untuk menyelamatkan mereka. Karena monster-monster ini sangat mahir dalam menyegel ruangan dan mengurung mangsanya. Mengingat semua monark tak akan mampu dilawan oleh para hunter manapun di dunia ini, Jinwoo pun bersedia melindungi siapapun dan bisa menghubungi dirinya melalui Asosiasi Hunter Korea. Maka pertempuran para monark pun akan segera dimulai. Di suatu tempat nampak terjadi sebuah pertemuan rahasia antar para monark yang ada. Ice Monarch membahas tentang kemunculan sang Shadow Monarch ke permukaan saat ini. Beberapa monark meragukan info tersebut, karena mustahil bagi wadah yang ada di bumi untuk menampung kekuatan besar dari Iceborne. Sama halnya dengan Monarch of Destruction, yang saat ini masih belum bisa datang ke bumi karena kekuatannya yang terlalu besar. Namun Ice Monarch menyampaikan jika dirinya sudah melihatnya sendiri dan merasakan percikan kekuatan dari manusia tersebut. Karena manusia tersebut memancarkan aura ancaman yang lebih berbahaya dari pecahan cahaya paling terang. Ice Monarch berencana untuk menghabisi Jinwoo sesegera mungkin. Apakah ada monark yang juga ingin membantu dirinya saat ini? Salah satu monark yang telah menghabisi Christopher Reed berkata jika melawan sang Shadow Monarch seperti layaknya mereka mengantarkan nyawa mereka dengan cuma-cuma. Karena lawan mereka adalah monark yang mengendalikan jiwa-jiwa kematian yang dikenal sebagai yang terbaik di antara 9 monark yang ada. Lalu dia menyarankan untuk menunggu kedatangan sang Monarch of Destruction terlebih dahulu baru melakukan tindakan. Ice Monarch merasa harga dirinya terluka jika hanya dia diminta untuk menunggu sang Monarch of Destruction terlebih dahulu. Dia menyampaikan jika saat ini adalah waktu yang sangat tepat mengingat musuhnya masihlah manusia belum berubah menjadi monark seutuhnya. Dia meminta bantuan pada para monark yang ada supaya rencana mereka bisa berjalan dengan mulus. Namun 2 di antara mereka menolak dan mundur karena mereka tak ingin berurusan dengan Iceborne dan memiliki nasib yang sama dengan White Flames Monarch yaitu Baran. Saat dikatakan jika hal itu adalah tindakan pengejut, namun monark tersebut menyampaikan jika mereka harusnya lebih tahu setelah melihat Baran tewas di tangan Iceborne. Dia menjadi mainan dan alat karena sepertinya Iceborne dan Arsitek bekerja sama dan membuat salinan dari korban yang sudah tewas meski mereka adalah seorang monark.
Kedua monark tersebut pun pergi meninggalkan mereka bertiga karena tak akan mengikuti rencana nekat dari Ice Monarch. Beast Monarch bertanya pada Ice Monarch bukti apa yang membuat dirinya yakin jika musuhnya masihlah belum terbangkitkan sepenuhnya menjadi monark. Lalu ditunjukkanlah dagger beracun yang menancap pada tubuh Ice Monarch. Dagger beracun itu bukanlah senjata yang biasa Iceborne gunakan, maka tentu itu adalah salah satu bukti bahwa dia masihlah manusia. Akhirnya mengetahui hal tersebut, Poison Monarch, Beast Monarch, serta Ice Monarch berencana menyerang Jinwo secara bersamaan, sebelum dirinya nanti terbangkitkan menjadi Shadow Monarch yang sesungguhnya. Malam hari di Korea masih dilanda hujan yang sangat deras. Hwa Jinchul mengingat perkataan dari ketua Gogunhei yang dimana dia berkata, jika saat Gate Rank S muncul di dunia ini, maka siapa yang akan mampu melindungi kalian semua? Uang ataupun properti sebesar apapun tak akan mampu untuk melindungi nyawa kalian dari bahaya yang akan datang. Dan di saat Hunter Sung Jinwo melawan para semut-semut di Pulau Jeju, ketua Gogunhei pun merasa sangat lega karena sang penyelamat telah tiba. Akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang saat ini, namun tak terfikirkan sedikit pun jika dia akan benar-benar istirahat untuk selamanya. Di atas gedung yang sangat tinggi, dengan hujan yang sangat deras, Jinwo berdiri mengawasi daerah sekitar. Dia merasa memang sangat mustahil mendeteksi musuh yang dapat menyembunyikan energi sihir dengan sangat baik. Meski Jinwo diketahui saat ini memiliki level 133, namun tak ada cara untuk mendeteksi musuhnya yang notabene adalah seorang monark. Jinwo mengingat perkataan Legia jika para monark tak akan memiliki bayangan pada tubuhnya. Entah itu rulers ataupun monark, mereka tak akan bisa dijadikan prajurit shadow miliknya. Mengetahui hal tersebut, tak ada cara lain yang efisien untuk mencari dan mendeteksi musuhnya kali ini selain dirinya harus menunggu. Jinwo bertekad tak akan pernah melepaskan mangsanya sedikit pun kali ini. Di gedung asosiasi, semua petinggi merasa jika kursi ketua Gogunhei sudah 1 minggu ini kosong. Mereka membutuhkan pengganti yang layak di tempat tersebut. Dengan hilangnya ketua Gogunhei yang notabene adalah Hunter Rank S yang sangat kuat, tentu dia bisa mengendalikan 5 guild besar supaya tak terjadi persaingan yang kotor. Namun setelah dia gugur, maka mereka beranggapan harus mencari pengganti yang setara dengan ketua Gogunhei. Setelah perdebatan yang cukup panjang, sang direktur dan beberapa orang di sana menyarankan jika Hwa Jinchul lah sebagai penggantinya. Hwa Jinchul tentu keheranan dengan keputusan mereka semua. Namun mereka menjelaskan jika selama ini Hwa Jinchul lah yang paling dekat dengan ketua Gogunhei. Tentu dia sangat tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah nanti. Hwa Jinchul awalnya merasa tak layak menjadi ketua asosiasi Hunter Korea, karena menurutnya masih banyak hunter-hunter yang lebih hebat dan layak ketimbang dirinya. Namun para petinggi di sana menambahkan jika memang banyak hunter lainnya yang ada di Korea. Namun mereka semua tak memiliki kekuatan untuk mengerahkan pasukan terkuat di bumi seperti Hwa Jinchul saat ini. Kau memiliki semua koneksi dengan guild-guild besar, dan koneksimu dengan Hunter Sung Jinwo juga sangatlah dekat. Maka kau adalah bila terbaik Korea untuk menggantikan ketua Gogunhei saat ini. Mereka meminta Hwa Jinchul untuk memikirkan hal ini secara matang-matang terlebih dahulu daripada langsung menolaknya. Di gedung milik Guild Avenger, nampak Thomas sedang menuju ke ruangan penyimpanan guild. Karena kedatangannya yang tiba-tiba tentu membuat semua penjaga panik karena tak bersiap dengan kedatangan ketua mereka. Thomas berkata pada Laura jika Sung Jinwo adalah hunter yang layak untuk mendapatkan hadiah khusus ini. Karena kemampuan Sung Jinwo benar-benar sudah berada di level yang berbeda dari hunter pada umumnya. Setelah memasuki ruangan penyimpanan, nampak Thomas masih kagum dengan barang yang saat ini dia saksikan. Laura pun juga menyampaikan jika hanya terdapat 2 item itu saja di seluruh dunia. Nampaklah 2 dagger yang sangat tajam dan begitu indah yang ingin Thomas Andrew hadiahkan untuk Hunter Sung Jinwo. Akhirnya Hwa Jinchul resmi dijadikan ketua asosiasi Hunter Korea, dan berita ini sudah resmi disiarkan. Jin-A yang saat ini berada di rumah merasa jika negaranya sedang tidak baik-baik saja setelah kepergian hunter-hunter tingkat tinggi di seluruh dunia. Jin-A mencoba merayu ibunya untuk segera pindah rumah, namun mamanya mengatakan jika dia masih menyayangi rumah mereka ini meskipun sudah terlihat usang dan tua. Meski sebenarnya bukan itulah alasan sang ibu tetap bertahan di rumah tersebut. Saat Jin-A diminta untuk mengangkat cucian di balkon rumah, betapa terkejutnya Jin-A setelah melihat langit yang ada di atas apartemen mereka. Di depan kantor Guild Ajin milik Sung Jinwo, nampak banyak sekali wartawan yang menunggu di luar. Mereka semua berkumpul di satu tempat dikarenakan hunter tingkat nasional Thomas Andrew yang datang berkunjung ke kantor Guild Ajin. Tentu hal ini membuat semua wartawan tertarik dan juga membuat Yoon Jin Ho sangat kebingungan. Bahkan tak hanya Thomas yang ada di sana, karena salah satu hunter terhebat dari Jerman juga berada di tempat tersebut, yaitu Lennart Nierman. Hunter hebat yang memiliki peringkat ke-12 saat daftar diserahkan pada Sung Jinwo sebelumnya. Sudah 2 jam mereka menunggu kedatangan Sung Jinwo yang tak kunjung menunjukkan dirinya di kantor tersebut.
Tentu di sini Yun Jinhwa hanya mampu berusaha menghubungi Yuningnya yang selalu susah untuk ditelepon ketika waktu sedang genting. Dalam hati Leonard pun berpikir, jika bahkan hunter sekelas Thomas Andrew sampai ingin menemui hunter Sung Jin-woo, apakah bagi dirinya akan bisa bertemu hunter Sung Jin-woo kali ini? Di saat yang tepat, tiba-tiba pintu pun terbuka menunjukkan Sung Jin-woo yang telah tiba di kantor saat ini. Hal itu disambut dengan baik oleh para pegawai serta Yun Jinhwa di sana. Jin-woo akhirnya tahu mengapa banyak reporter yang ada di depan kantor guildnya, dan itu ternyata disebabkan oleh kehadiran Thomas Andrew di sini. Namun dia juga sebenarnya sudah merasakan aura kehadiran yang sangat kuat dari Thomas sebelum tiba di kantornya. Yang Jin-woo tentu menegur Yuningnya yang selalu sulit ditelepon ketika ada sesuatu yang sangat penting. Namun ternyata Sung Jin-woo mengatakan dia baru saja menyelesaikan dungeon beberapa saat yang lalu. Karena dalam hati Jin-woo berpikir jika Beru dan Igris akan naik level setelah ini, maka dia harus lebih sering memasuki dungeon untuk meningkatkan kekuatan dari prajurit miliknya. Thomas pun menyapa Sung Jin-woo dengan tubuh besarnya itu. Tentu hal ini membuat Yun Jin-ho sempat panik jika bagaimana semisal mereka berdua bertarung kembali di tempat ini. Ternyata tujuan Thomas adalah untuk makan bersama sesuai janji Thomas sebelumnya pada Sung Jin-woo. Selain itu, dia juga membawakan hadiah yang sepertinya akan disukai oleh Sung Jin-woo kali ini. Thomas pun mengajak Sung Jin-woo ke suatu tempat yang lebih private untuk membicarakan hal tersebut. Terlihat Leonard pun di sini ingin memotong pembicaraan Thomas dan Sung Jin-woo saat itu. Namun Thomas terlihat mengabaikan Leonard seperti Thomas yang biasanya. Karena di sini Leonard akan mengikuti mereka. Thomas pun dengan tegas mengingatkan Leonard jika ini adalah pertemuan rahasia antara dia dan Sung Jin-woo, maka tak akan ada orang lain yang boleh mengikuti kami berdua. Melihat Thomas dengan aura ancaman yang sangat mematikan, tentu hal itu membuat Leonard pun mengurungkan niatnya untuk mengikuti Thomas dan Sung Jin-woo yang akan pergi. Singkatnya, Thomas dan Sung Jin-woo telah berada di restoran yang sangat mewah dan makan bersama. Akhirnya Thomas pun meminta anak buahnya untuk membawakan koper khusus yang digunakan untuk membawakan hadiah untuk Sung Jin-woo. Thomas pun mengatakan jika kau pasti sudah merasakan energi dari item yang dia bawa. Itu adalah item yang akan diberikan Thomas pada Sung Jin-woo sebagai balasan atas kebaikan Jin-woo sebelumnya terhadap dirinya beserta seluruh anggota guildnya. Saat koper dibuka, terpancarlah aura kekuatan dari naga kemis yang bisa dirasakan oleh Sung Jin-woo. Nampak dua dagger tajam dan indah terpampang di hadapan Sung Jin-woo kali ini. Thomas sangat kagum karena dirinya belum menjelaskan sama sekali, namun Jin-woo sudah mengetahui asal dari dagger yang ada di depannya saat ini. Jin-woo juga keheranan mengapa ada material naga kemis yang dimiliki oleh Thomas Andrew. Karena menurut Jin-woo, hanya Biru Hunter lah yang memiliki kewenangan atas kepemilikan mayat kemis. Thomas menyampaikan memang benar jika mayat yang ada di Amerika dimiliki oleh pihak Biru Hunter, dan mereka juga menyerah untuk mendapatkannya. Karena memang dari mayat tersebut tentu mereka bisa mendapatkan hal yang melebihi uang. Namun taring tajam milik kemis sempat tertancap pada tubuh Thomas Andrew. Dan karena hal tersebut, Thomas pun menyimpan taring itu sebagai oleh-oleh untuknya. Ukuran taring yang tak dapat dibuat sebagai pedang membuat Thomas akhirnya menjadikan taring tersebut sebagai dagger. Dan siapa sangka akhirnya dagger tersebut ada gunanya saat ini, yaitu bisa Thomas jadikan hadiah untuk hunter Sung Jin-woo. Nampak statistik dari dagger kemis ini sangatlah gila. Bagaimana tidak, karena item tersebut memiliki attack sebesar 1500 poin. Jin-woo mengira jika Demon King dagger milik Baran sudahlah sangat luar biasa, yang padahal dagger tersebut hanya memiliki attack sebesar 220 poin saja. Jin-woo mencoba sebentar dagger tersebut dan merasakan dia memiliki Great Sword yang memiliki daya hancur yang sangat luar biasa kuat, namun dikemas dengan tampilan dagger ringan dan tajam. Bahkan Thomas yang melihat Jin-woo saat ini merasa meskipun dia memperkuat tubuhnya layaknya baja, Jin-woo bisa saja menebas dengan sangat mudah menggunakan dagger tersebut. Jin-woo menyadari jika dagger tersebut seperti berbeda dengan dagger lainnya, karena dia merasa dagger kemis ini seakan-akan menyambut Jin-woo sebagai tuannya. Semua orang tercengang melihat aura Jin-woo yang semakin kuat karena tersinkron dengan dagger tersebut. Membuat Thomas menjadi sangat lega karena pilihannya untuk memberikan dagger tersebut pada Jin-woo tidaklah salah. Thomas menanyakan pendapat Jin-woo tentang dagger tersebut, apakah Jin-woo menyukai hadiah darinya atau tidak. Awalnya Jin-woo merasa tak enak menerima hadiah itu dengan cuma-cuma. Namun Thomas berkata jika bagaimana bisa cuma-cuma, jika Jin-woo sudah mengampuni banyak nyawa saat insiden sebelumnya terjadi. Tentu bagi Thomas ini adalah harga yang sangat murah untuk menebus kemurahan hati Sung Jin-woo. Jin-woo pun akhirnya menerima hadiah yang diberikan Thomas dengan sangat senang hati. Tiba-tiba Jin-woo dan Thomas merasakan aura sihir yang sangat luar biasa kuat. Mereka sadar ada suatu fenomena tak biasa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Semua orang memandangi langit secara bersamaan melihat suatu hal yang tak biasa mereka lihat sebelumnya. Sung Jin-woo juga merasakan hal yang sama dengan semua orang jika fenomena aneh ini tidaklah biasa.
Bahkan Thomas yang notabene adalah hunter tingkat nasional berkata jika baru pertama kali ini dirinya menyaksikan hal yang seperti ini. Ini adalah gate yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gate naga kemis yang pernah dia selesaikan. Nampak gate raksasa muncul di atas kota Seoul saat ini. Semua orang pun tercengang melihat pemandangan yang sangat tak biasa ini. Gate super raksasa muncul di atas kota Seoul dengan energi yang sangat kuat dapat dirasakan oleh semua hunter di sana. Semua orang sadar jika itu adalah gate terbesar yang pernah muncul selama ini. Dan terlihat bukan raut bahagia yang muncul pada wajah mereka semua. Dr. Belzer sudah memperingatkan sebelumnya jika keadaan ini akan benar-benar terjadi. Dan kemunculan gate super besar di kota Seoul adalah awal mula dari rentetan kejadian yang akan umat manusia alami. Gate-gate yang serupa akan muncul di berbagai negara lainnya. Semua orang yang sedang mengadakan rapat tersebut bertanya jika memang hal seperti ini akan terjadi, sebaiknya hal apa yang harus kita lakukan. Dr. Belzer yang sudah bertahun-tahun meneliti gate dan energi sihir hanya berkata dengan wajah yang sangat serius. Jika saat ini umat manusia hanya bisa berdoa saja dan berharap jika kejadian ini tak akan menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Terlihat di langit, Sung Jinwoo menunggangi Kaisel mendekati gate super raksasa tersebut. Dia merasa ada yang berbeda dari gate tersebut karena Jinwoo tak dapat sama sekali memasuki gate itu. Hal itu seperti Jinwoo dihalangi oleh sebuah barrier yang sangat kuat. Mengingat seorang awakener sepertinya tak dapat menghancurkan barrier tersebut, Jinwoo hanya bisa berharap jika makhluk yang ada di balik gate tersebut bukanlah makhluk yang berbahaya bagi umat manusia. Jinwoo bertekad akan melindungi semua orang seperti keluarga, teman, dan juga orang-orang terdekat dari bencana gate yang mengerikan ini. Akhirnya Jinwoo pun menelpon Wo Jinchul yang saat ini sudah menjabat sebagai ketua asosiasi hunter Korea. Namun Wo Jinchul meminta Jinwoo menganggap Wo Jinchul seperti biasa saja. Karena baginya sebenarnya dia merasa tak pantas mendapatkan jabatan ini. Lalu Sung Jinwoo meminta informasi yang sebelumnya sudah diminta pada Wo Jinchul. Di sini Wo Jinchul menginformasikan setelah memindahkan satelit dan mengawasi dari angkasa, diketahui jika tak ada dungeon baru yang muncul satupun setelah gate besar ini tercipta. Jinwoo sadar ada kebetulan yang sangat aneh terjadi di sini, karena sudah 3 jam setelah gate ini muncul dan tak ada gate baru yang muncul satupun di seluruh dunia. Tentu itu kebetulan yang sangat aneh yang disadari oleh Sung Jinwoo. Wo Jinchul pun juga menyampaikan ke Jinwoo jika mereka akan segera mengevakuasi semua warga yang ada di tempat tersebut. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi nanti. Wo Jinchul menanyakan rencana apa yang Jinwoo akan lakukan setelah mengetahui semua informasi ini. Jinwoo pun mengatakan jika dia akan melakukan segala cara untuk melindungi semua orang. Di gedung pelatihan Asosiasi Hunter Korea nampak terjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Nampak Beru berusaha menyerang Sung Jinwoo dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Namun Jinwoo menghindari semua serangan itu dengan sangat baik. Jinwoo menghentikan serangan Beru dan merasa aneh lalu bertanya, jika apakah Beru benar-benar sudah mengerahkan semua kemampuannya. Dengan cepat Beru berlutut meminta ampun karena dia tak akan berani sampai sekurang ajar itu. Namun Jinwoo meminta Beru untuk benar-benar serius karena Jinwoo ingin berkeringat sedikit. Jinwoo mengakui jika hanya Beru lah yang saat ini mungkin bisa membuatnya sedikit berkeringat. Mendapatkan pujian tersebut membuat Beru sangat bahagia dan bangga terhadap tuannya yang sangat baik hati. Jinwoo pun mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Beru pun tak mau kalah dan dia juga mengeluarkan aura yang juga sangat kuat di depan tuannya. Dengan cakar tajam miliknya, Beru menyerang Sung Jinwoo, bahkan dengan mudahnya dinding yang terbuat dari material khusus bisa tergores layaknya kertas di sana. Jinwoo merasa sangat senang karena prajuritnya saat ini sudah semakin kuat saja jika dibandingkan sebelumnya. Namun Jinwoo tak mau memanjakan Beru saat ini, yang sudah memiliki rank commander setelah naik level. Dia mencoba memprovokasi Beru jika dalam suatu pasukan hanya akan ada satu komandan. Dan jika kau bersantai-santai saja, Igris dan Grid akan menyusul rank yang kau miliki saat ini. Tentu posisimu bisa saja akan berubah kapanpun itu. Mengetahui hal tersebut, Beru semakin semangat dan menunjukkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi rajanya. Dalam hati Sung Jinwoo merasa jika masih ada yang kurang saat ini. Karena jika dibandingkan para monark, Beru akan sangat mudah dikalahkan nanti. Hal ini dibuktikan dengan sangat mudahnya Jinwoo menangkap lengan Beru dan menancapkannya ke tanah. Dengan disusul pukulan yang sangat keras dilancarkan Jinwoo pada rusuk Beru hingga membuatnya terpental sangat jauh. Beru memuji rajanya dengan kata-kata yang sangat manis layaknya seorang pelayan di film-film drama. Hal ini mengingatkan Jinwoo untuk sesegera mungkin memblokir channel drama yang ada di televisinya, supaya Beru tak lagi teracuni dengan hal-hal aneh seperti itu. Setelah selesai, Jinwoo pun akhirnya baru sadar jika dia dan Beru sudah merusak hampir seluruh gedung karena pertarungan dahsyat mereka. Di sebuah hotel yang ada di kota Seoul, Laura bertanya pada Thomas apakah dirinya tak ikut pulang ke Amerika.
Namun Thomas berkata pada Laura jika bagaimana bisa dia akan meninggalkan sesuatu hal yang sangat besar dan cantik di kota Seoul saat ini, sambil memandangi gate yang ada di sana. Laura setuju dengan gate besar, namun tak setuju dengan kata cantik yang diungkapkan oleh Thomas. Dengan hati Thomas yang menjadi berdebar-debar, tentu dia menganggap gate besar ini sangatlah cantik di matanya. Nafas naga, gate raksasa, dan juga kekuatan dari Sung Jin-woo, semua hal itu benar-benar sangat cantik bagiku, ungkapnya pada Laura. Thomas menyampaikan pada Laura, untuk apa juga mereka pergi dari sini, karena di negara mereka juga tak ada gate yang muncul saat ini, bukan? Laura berkata jika Biru Hunter sangat khawatir dengan keadaan para hunter-hunter negara mereka. Namun tentu hal itu dianggap sangat lucu oleh Thomas. Karena dengan berada di sekitar Hunter Sung Jin-woo, tentu itu menjadi tempat teraman yang ada di seluruh dunia saat ini. Dan Thomas menambahkan jika saja mereka tak menghentikan gate yang ada di kota Seoul kali ini, maka menurut Thomas tak akan ada masa depan lagi setelahnya. Maka dari itu Thomas saat ini menjadi penasaran dengan apakah ini akan menjadi akhir bagi umat manusia ataukah akan menjadi sebuah permulaan yang baru bagi kita semua. Semua warga sipil akhirnya dianjurkan untuk sesegera mungkin mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Ribuan orang berbondong-bondong untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Tentu di sini semua warga tak ingin menjadi korban dari para monster yang akan keluar dari gate raksasa tersebut. Jin-ah mengajak mamanya untuk mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih jauh lagi dari gate raksasa tersebut. Meski daerah rumah Jin-ah saat ini tak terlalu wajib untuk mengevakuasi diri, namun Jin-ah ingin mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sang ibu mengatakan jika semua tempat akan menjadi medan pertempuran, mengapa mereka tak memilih tempat mereka untuk mati sesuai dengan keinginan mereka saja? Pada intinya sang ibu percaya jika kakak Jin-ah yaitu Sung Jin-woo akan sekuat tenaga untuk melindungi kita semua. Sama seperti ayahmu yang dulu selalu melindungi kita dari segala macam bahaya yang datang. Di atas gedung Jin-woo terlihat tetap tak bisa merasakan kekuatan dari para monark. Jin-woo sampai berpikir mengapa mereka sangat lihai dalam bersembunyi. Mengingat banyak orang yang harus Jin-woo lindungi, dia sampai sempat berpikir apakah mungkin menyelesaikan gate ini tanpa ada korban jiwa. Tentu itu adalah suatu hal yang sangat mustahil tentunya. Dan jika ini adalah hari terakhir untuk umat manusia, Jin-woo merasa tak memiliki siapapun untuk dia ajak bicara saat ini. Sampai pada akhirnya, Jin-woo melihat handphonenya dan menemukan kontak teman satu-satunya yang dia miliki. Nampak di suatu tempat latihan, Hunter Cha sedang berlatih pedang bersama Tuan Song di sana. Ternyata Tuan Song pernah mengatakan jika memiliki murid rank S dan itu ternyata adalah Hunter Cha. Tuan Song mengatakan jika akhir-akhir ini dia merasakan keraguan dalam tebasan pedang Hunter Cha. Apakah ada sesuatu hal yang sedang difikirkan oleh Hunter Cha, ungkap Tuan Song padanya. Tiba-tiba telepon Hunter Cha pun berbunyi dan akhirnya Cha Hae-in pun meminta waktu untuk mengangkat telepon itu sebentar. Setelah mendengarkan suara dari seberang telepon, tiba-tiba Hunter Cha pun berpamitan dengan wajah tersipu malu pada Tuan Song. Jika dia ada urusan yang sangat penting dan membuatnya tak bisa meneruskan latihan berpedangnya. Tuan Song menyadari akan hal ini dan dia membiarkan Hunter Cha menemui seseorang yang sangat ingin dia temui sekarang. Di suatu taman wahana hiburan nampak pemandangan yang sangat tak biasa. Semua orang tercengang dengan pasangan yang saat ini sedang berjalan berdampingan di sana. Terlihat Hunter Sung Jin-woo yang saat ini sedang berjalan bersama dengan Hunter Cha Hae-in. Tentu, dengan perpaduan dua Hunter rank S ini membuat semua mata tertuju pada mereka. Hunter Cha yang tersipu malu mencoba bertanya pada Jin-woo apakah dia suka dengan taman hiburan seperti ini. Jin-woo menjelaskan jika sebenarnya dia tak terlalu suka. Namun dia ingin setidaknya dalam sekali seumur hidupnya datang ke tempat seperti ini saat dia sudah dewasa. Hunter Cha bertanya jika memang Jin-woo tak ingin ke tempat ini, mengapa dia mengajaknya untuk bertemu di sini. Dengan senyum manisnya, Jin-woo berkata jika hanya Hunter Cha saja yang saat ini menjadi teman Hunter Sung Jin-woo. Jin-woo menjelaskan pernyataan Hunter Cha di saat insiden Double Dungeon sebelumnya. Tentu Hunter Cha tambah tersipu malu, merasa dia berkata hal yang sangat memalukan. Karena mengeklaim secara sepihak jika dia mengaku adalah teman dari Sung Jin-woo. Ternyata di sana Sung Jin-woo sudah menyebarkan para shadow-nya untuk menjadi bodyguard yang mengamankan area untuk mengamankan mereka berdua. Hunter Cha merasa sangat bersyukur karena setelah dia menjadi hunter selama 2 tahun terakhir ini, baru kali ini dia bepergian dengan sangat leluasa dan tenang. Jin-woo mengajak Hunter Cha mencoba beberapa wahana yang menegangkan di tempat tersebut. Tentu Hunter Cha sangat senang dengan ajakan lelaki yang sangat dia kagumi tersebut. Senyum bahagia pun nampak terhias di wajah cantik Hunter Cha Hae-in saat ini. Namun setelah mereka menaiki berbagai wahana yang ada di sana, terlihatlah wajah Sung Jin-woo dan Hunter Cha menjadi datar. Karena mereka benar-benar tak merasakan adrenalin apapun dari semua wahana yang mereka naiki saat ini.
roller coaster, bungee jumping, bahkan rumah hantu tak dapat sama sekali membuat jantung mereka berdua berdebar. Jinwoo merasa jika Hunter Cha saat ini tak menikmati waktu berjalan bersamanya. Namun Hunter Cha menyampaikan dia sangat menikmati waktu bersama Sung Jinwoo. Namun karena mungkin dia adalah Hunter Rank S, segala wahana terlihat lebih lambat di matanya. Maka dari itu hal ini tak membuat jantungnya berdetak lebih kencang seperti manusia normal pada umumnya. Dengan senyum manisnya, kembali lagi Sung Jinwoo mengajak Hunter Cha menaiki sesuatu yang lebih cepat dan lebih menantang. Terbanglah mereka menaiki kaisel dengan kecepatan penuh menembus awan di angkasa. Nampak Hunter Cha menyaksikan pemandangan yang sangat memukau dan sangat cantik di depan matanya. Hunter Cha bertanya mengapa Sung Jinwoo malah mengajak Hunter Cha ke taman hiburan tersebut ketika Jinwoo memiliki sesuatu yang sangat indah seperti ini. Jinwoo menjelaskan jika taman tersebut dibangun tepat di lokasi tempat ayahnya menghilang saat memasuki dungeon dahulu. Hunter Cha pun berterima kasih pada Sung Jinwoo karena Jinwoo sudah berkali-kali menyelamatkan hidupnya. Jinwoo pun berkata jika ada tempat satu lagi yang ingin Jinwoo tunjukkan kepada Hunter Cha. Di Jepang terlihat pembangunan besar-besaran saat ini sedang dilakukan setelah kerusakan raid raksasa sebelumnya. Dan di suatu tempat di malam hari, Jinwoo menunjukkan tempat yang sangat indah pada Hunter Cha untuk menghabiskan waktu mereka berdua bersama. Nampak tempat itu terlihat sangat tenang dan dihiasi oleh bintang-bintang yang sangat indah. Akhirnya Jinwoo dan Hunter Cha pun menikmati malam tersebut bersama dengan ditemani oleh ribuan bintang yang sangat indah.